Oke, kali ini kita masuk dengan materi elektrokardiografi ya, tapi ini yang sangat dasar banget. Jadi baik teman-teman bidan maupun teman-teman perawat, saya yakin mungkin bisa lebih tanggap, lebih memahami apa sebenarnya sih teori dasar yang harus di teman-teman pahami ketika masuk dengan tindakan-tindakan ya pemasangan EKG dan sekalian dengan interpretasi dasar. Nah, kira-kira kit-kit apa sih yang harus teman-teman pahami, apalagi kalau misalnya teman-teman melakukan perekaman EKG, kalau saya lihat targetnya di keperawatan itu, ya paling lama itu 15 menit, paling lama sampai dengan sudah ada interpretasi dari DPJP, ya. Jadi kalau misalnya perekaman mulai dari awal sampai dengan hasil muncul dan EKG ini layak baca, itu sebenarnya 10 menit, bahkan ya 10 menit ya, 10 menit. Jadi, nah kira-kira teman-teman ketika misalnya melakukan pemasangan EKG atau perekaman EKG, kira-kira sudah bisa belum 10 menit? Nah, mengenai teknik yang paling dasar sekali sebenarnya teman-teman itu sudah punya yang namanya SPO. Nah, SPO itu, nah paling tidak ya suka tidak suka ya harus dibaca ya. Tindakan-tindakan yang paling sering muncul, nah ini kepala ruangan sudah kita sepakat harus dibikin laporannya, kira-kira tindakan apa yang paling sering. Nah, kemudian dari tindakan itu kira-kira apa yang harus dilakukan kepala ruangan terhadap stafnya, terhadap tindakan-tindakan yang sering muncul. Paling tidak ya sosialisasi SOP di level internal unit, ya IGD, ICU atau dengan unit yang lain. Ya, oke. Secara teori bahwa elektrokardiogram ini atau EKG ya suatu ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Jadi yang direkam itu adalah aktivitas listrik jantung. Nah, tetapi dari aktivitas listrik jantung ini bisa menggambarkan bagaimana kondisi jantung sekitar 80% sebenarnya. Ya, kalau teman-teman memahami 12 lead hasil perekaman EKG ya. Jadi kali ini kita belajar dulu tentang bagaimana interpretasi satu strip gitu kan. Nah, hasil perekaman EKG ini kan ada 12 strip. Nah, yang direkam itu adalah aktivitas listrik jantung. Baik nanti misalnya dari sisi depan, di dalam, di kiri atau di kanan ya. Nah, kemudian manfaatnya apa sih kita melakukan perekaman jantung? Yang pertama, kita dapat mengetahui kelainan irama jantung atau yang disebut dengan disritmia. Nah, salah satu contohnya misalnya, oh ini nadinya tidak teratur. Nah, kalau nadinya tidak teratur, ini faktor pencetusnya apa? Apakah misalnya sistem pemompaannya tidak bagus, atau ada masalah di katup-katupnya, atau ada hal yang lain. Sehingga irama mulai dari misalnya kita hitung dalam 1 menit, ini nadinya tidak teratur. Jadi ada yang disebut dengan disritmia. Ya. Kemudian mengetahui kelainan miokardium. Ini kan lapisan jantung, ya. Lapisan jantung ini, ya, baik itu di luar, baik itu di dalam, ya. Jadi ada misalnya adanya pembuluh darah yang tersumbat, ya bisa mengakibatkan misalnya satu penyebabnya mungkin karena terjadi kolesterol, ya. Nah, sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada lapisan-lapisan jantung. Nah, salah satu lapisan jantung itu adalah dari miokardium, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui pengaruh obat-obatan. Nah, kita tahu bahwa obat-obat digitalis itu sangat mempengaruhi irama, ya, irama jantung. Jadi ada beberapa contoh obat yang bisa mengakibatkan terjadi takikardi, bradikardi, ya, bahkan bisa sampai asistol. Contohnya dengan KCL, gitu kan. KCL itu kan tidak bisa dibolus. Kalau dia dibolus, ya sudah. Itu pompaan jantung itu amburadul itu, ya. Dikatakan amburadul, pemompaan darah yang di sebelah kiri belum terjadi, sudah terjadi pembukaan misalnya katup-katup di sebelah kanan.
Nah, itu pengaruh dari obat-obatan. Nah, yang keempat adalah bahwa dari perekaman EKG ini kita bisa mengetahui kelainan elektrolit, misalnya gelombang T, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu mengalami kekurangan cairan, itu bisa kita lihat dari gambaran EKG. Nah, itu di gelombang T. Nah, gelombang T itu di mana sih gitu kan? Nah, saya yakin teman-teman ya 80% dari yang masuk bergabung Google Meet hari ini, saya pikir ya sudah mengenal apa itu yang namanya anatomi jantung, apa itu namanya elektrokardiogram. Kemudian apa sih intervensi-intervensi medis yang biasanya dilakukan, saya pikir teman-teman sudah terpapar, ya. Jadi yang kelima adalah untuk mengetahui adanya perikarditis. Nah, perikarditis itu adalah peradangan pada lapisan jantung. Baik itu nanti yang sifatnya hipertrofi atrium atau pengecilan katup-katup di atrium, baik itu di ventrikel, atau terjadi kerusakan jaringan yang disebut sebagai iskemik, atau dengan infark miokard. Jadi yang lazim teman-teman lihat di lapangan itu adalah kasus-kasus dengan MCI, ya. Yang sedangkan keenam adalah untuk mengetahui bagaimana sih sistem pacu jantung yang hubungannya nanti menggunakan alat-alat intervensi medik, misalnya pemasangan katup, gitu kan. Nah, ini mungkin sudah masuk ke lebih patologis yang memang skopnya itu adalah advance dalam hal pemahaman elektrokardiogram. Oke, sedikit kita review. Ini saya menampilkan di teman-teman itu adalah anatomi dari jantung, ya. Jadi kalau misalnya nih kita belah jantungnya, jadi belahlah dadaku katanya. Setelah dibedah, inilah isinya, gitu kan? Nah, kemudian teman-teman lihat di sini bahwa jantung itu dibagi dengan 4 bagian. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Itu lebih mudah memahaminya. Saya masuk ke slide ini, ya. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Nah, jadi coba kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini saya menyampaikan bahwa di gambar ini ada atrium. Jadi kalau misalnya ada atrium ini, kalau posisi saya menghadap laptop nih, posisinya di sebelah kiri saya. Ada lubang yang besar, itu adalah atrium kanan. Nah, atrium kanan. Ya, teman-teman bisa lihat ada lubang yang besar. Lubangnya itu di atas nggak ada kursornya ya Pak, Bapak bisa kursor laptopnya. Kursornya bisa di situ nggak? Bisa kursornya mereka lihat nggak? Kursor. Ini bisa? Kalau Oke, ini bisa gerak nggak nih? Ada? Bisa. Oke. Kalau begitu saya tampilkan. Oke. Ini adalah atrium. Sudah? Ini atrium, teman-teman lihat, coba dikasih jawaban. Ya, lihat Pak. Oke, yang ada kursornya, ini atrium, tapi atrium kanan. Oke, ini katupnya, namanya katup ventrikel. Oke, sorry. Ini ventrikel, mana kursornya ini? Atrium ya. Ini sebentar kursornya lagi masalah. Oke. Ini atrium, teman-teman bisa lihat? Bisa. Oke. Ini ventrikel. Bisa lihat? Bisa. Oke. Bisa Pak. Nah, kemudian di belakang ini, ada di daerah sini, di belakang ini nanti di slide berikutnya kelihatan, itu atrium kiri. Ya Pak. Gimana atrium kiri? Aku ini bukan. Atrium kiri. Nah, ada di sini nih, atrium kiri. Oke, yang ini ventrikel kiri. Yang ini ventrikel kiri. Oke.
Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, kira-kira terlihat enggak? Sedikit terlihat ya. Nah, yang inilah yang disebut dengan atrium kiri. Ini, lihat kursornya? Ya, Nah, Pak. ini atrium kiri, ini atrium kanan. Nah, yang ini ventricle kanan, ini ventricle kiri. Nah, ini pembuluh darah yang memperdarahi dari ventricle ke paru, ada arteri pulmonal, ada vena pulmonal. Nah, yang gede ini. Oke? Oke, bisa lihat ya? Oke, saya lanjut ke slide-nya. Slide. Oke. Nah, oke, ini lebih terlihat jelas lagi nih, ya. Oke, saya ulang lagi. Ini gambarnya atrium kanan, ini ventrikel kanan, ini ventrikel kiri, ini atrium. Oke, ya. Kemudian kalau kita lihat dari ini atrium, darah itu masuk dari atrium ke ventrikel kanan melalui katup apa ini? Ada yang bisa bantu saya? Ini katupnya. Coba teman-teman yang di GD. Boleh diulang nggak, Pak? Oke, saya ulang ya. Ini kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini atrium kanan. Iya, Pak. Ini ventrikel kanan. Kan? Oke. Ini ada katup. Nih yang ini. Oke. Katupnya ini disebut apa? Katup Katup trikuspidal, Pak. Katup trikuspidal. Oke, Ya, Pak. kita sepakat ya. Oke, ini Pak. katup trikuspidal. Oke. Ini tadi ventrikel atrium kiri. Kemudian ini ventrikel. Ini ada katup nih. Oke, ini sebut katup apa ini? Bikuspidalis, Mitral, Pak. Pak. Katup? Mitral. Mitral, Oke, Pak. katup mitral. Berarti di dalam jantung itu ada katup. Ada dua katup. Katup tadi ini katup apa? Trikuspidal, Pak. Bikuspidalis. Bikuspidalis dan katup Mitral, Pak. Bikuspidalis. mitral Mitral. atau bikuspidalis. Nah, ada di teori-teori lain disebut sebagai bikuspidalis. Oke, sekarang kan sudah tahu ada dua atrium, ada dua ventrikel, ada dua katup. Oke? Ya, Pak. Nah, kemudian di sini kan ada yang namanya pembuluh darah. Jadi, kalau kita lihat ya, ada yang namanya sistem apa ya namanya ini ya? Kalau di buku-buku disebut dengan sistem sirkulasi. Sirkulasi. Sistem sirkulasi. Nah, tadi ada yang bisa bantu saya nggak? Bagaimana sih prosedur sistem sirkulasi darah secara keseluruhan? Ada yang bisa bantu? Ini review anatomi. Halo, ada yang bisa bantu? Ayo teman-teman Roinap. Bagaimana tadi, Pak? Oke, ada yang bisa bantu saya menyebutkan yang namanya bagaimana sistem sirkulasi dalam darah? Saya boleh coba nggak, Pak? Oke, silakan Bu El. Oke, Bu El mau membantu saya. Oke, silakan Bu El. Ini yang saya tahu sedikit-sedikit aja ya, Pak. Ya, Darah yang dari seluruh tubuh, dari darah yang dialirkan dari seluruh tubuh masuk ke atrium kiri. Itu darah yang mengandung CO2, mengalir melalui bikuspidalis, masuk ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri melalui vena cava inferior, darah dialirkan ke paru, dari paru darah dialirkan melalui vena pulmonal, masuk ke atrium kiri ya Pak ya, tadi kanan ya, ini kiri,
dari atrium kiri masuk melalui vena bikus tadi ya Pak ya, yang kiri ya. Ya. Dari bikus melalui bikus pidalis masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri darah yang mengandung O2 yang dari paru dialirkan melalui aorta ke seluruh tubuh. Itu yang besarnya Pak secara keseluruhan. Oke. Ada yang bisa bantu? Yang lain? Terima kasih Bu El. Pak. Oke, ada lagi yang bisa bantu? Nah, ini teman-teman yang masih muda nih. Ada yang bisa bantu? Oke, makasih Bu El ya. Nah, coba kita sharing dengan sistem sirkulasi dalam darah. Karena apa? Ini kan dasar. Jadi kalau dasar ini nggak kuat, akan lemah nanti kalau misalnya kita sedikit main di interpretasi hasil EKG, hasil rekam jantung, ya. Nah, ini kursornya kelihatan nggak? Oke, semua teman-teman lihat kursornya? Oke, ya. Nah, darah ini masuk dari vena cava. Jadi ini kan pembuluh-pembuluh darah nih. Ya, baik pembuluh darah besar ataupun pembuluh darah kecil. Jadi disebutlah itu vena cava superior dan vena cava inferior. Ya. Nah, darah ini masuk ke atrium kanan. Jadi tadi saya luruskan Bu El, bukan atrium kiri dulu ya, atrium kanan dulu ya. Oke, darah itu masuk ke di atrium, ya, atrium kanan. Setelah darahnya penuh di atrium kanan, darah dipompakan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Jadi ini katupnya. Setelah ini penuh, katupnya yang ini membuka. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini, karena tadi kan sudah belahlah jantungku, ini terbelah dia nih. Jadi ini sudah posisi terbuka kelihatannya, ya. Nah, tetapi setelah darah penuh di atrium kanan, lalu dipompakanlah ke ventrikel kanan. Nah, ini kan tidak ujuk-ujuk, misalnya langsung mengalir, tidak. Di sini ada ion-ion yang merangsang, ya, supaya saraf-saraf di sini, ya, supaya katup ini membuka, gitu. Ya, ada katup-katup di sini. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Kemudian setelah darah dialirkan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid, kemudian setelah ini penuh, katupnya menutup. Karena kalau ini kebuka, kan nggak bisa dipompakan ke atas. Gitu kan? Nah, kemudian setelah ini penuh, ventrikel kanan, katupnya menutup, lalu darah dipompakan ke paru-paru. Jadi kalau tadi alirannya itu adalah ada di sini pembuluh darah yang memperdarahi pulmonal, baik itu pembuluh darah besar dan kecil, ya, yang ke paru-paru. Nah, itu dialirkan. Jadi darah dari ventrikel kanan dipompakan ke paru-paru. Jadi di atas ini paru-paru nih. Ya, paru-paru di atas ini melalui pembuluh darah pulmonal. Jadi ini pembuluh darah pulmonal. Gitu ya. Nah, kemudian darah tadi yang di paru-paru tadi dialirkan ke atrium kiri. Nah, ini atrium kiri. Nah, di paru-paru terjadi proses yang namanya difusi. Jadi, kalau kita lihat gambarannya, bahwa darah tadi yang dipompakan dari ventrikel kanan ke paru-paru itu kan, itu kandungan CO2-nya kan tinggi. Nah, sementara kebutuhan tubuh itu kan bukan CO2, tapi O2. Jadi, darah yang masuk mengaliri paru-paru tadi, itu disaring. Ya, disaring untuk mengeluarkan CO2-nya. Nah, jadi CO2-nya dikeluarkan melalui kita berbicara seperti ini.
ya, melalui napas, gitu kan. Nah, sehingga tadi darah yang dialirkan dari paru-paru tadi masuk ke atrium kiri, ini sudah darah bersih, kaya dengan O2, gitu ya, disaring sehingga darah yang di atrium kiri sudah kaya dengan O2, ya, bukan CO2. Kalau kandungan CO2-nya tinggi kan itu kan bahaya, ya. Kemudian dari atrium kiri darah dipompakan ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Nah, dari ventrikel kiri darah dipompakan lagi. Di sini kan ada pembuluh darah lagi nih. Ini karena dibelah tadi ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi seperti itulah siklus daripada sistem sirkulasi di dalam darah. Nah, sehingga ketika teman-teman Nancy, ya, Nancy, itu ada sistol, ada diastol. Ketika terjadi bunyi pertama, itu bunyinya di atrium kanan. Jadi pas darah dipompakan dari atrium kanan ke ventrikel, itulah bunyi pertama ketika teman-teman Nancy, maka terjadi bunyi selanjutnya adalah duk 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 gitu. Nah, itu darah melalui ruang-ruang ini, ventrikel, paru, masuk lagi ke atrium, masuk lagi ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh. Setelah ke seluruh tubuh, tadi tensi akhirnya kan berhenti, tek, gitu kan, lalu tensinya 100/60 contohnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem sirkulasi. Nah, kira-kira ini paham nggak nih? Paham, Pak. Oke, teman-teman tolong direspon kalau misalnya tidak paham, supaya saya bisa mengulang. Oke, teman-teman coba, kira-kira nyambung nggak nih? Nyambung, Pak. Nyambung. Ini baru 4 orang. Saya lihat ini volumenya. Gimana? Nyambung, Pak. Oke, nyambung. Oke. Nah, yang lain nyambung? Oke, kalau sudah nyambung, berarti kan kesananya kan sudah mudah nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat gambaran EKG jantung, ya tadi seperti tadi, dari ventrikel itu sampai dengan ke seluruh tubuh. Lalu ventrikelnya itu, dari diatrium itu gelombang apa? Dari ventrikel ke paru-paru sampai dengan ke seluruh tubuh, gelombang apa yang dimunculkan? Nah, supaya EKG-nya itu nyambung, gitu. Jadi saya tidak bahas lagi secara terlalu teoritis, secara teori-teori kardiovaskuler, tetapi saya share di sini adalah aplikasi daripada sistem sirkulasi hubungannya dengan interpretasi EKG. Oke, nyambung ya? Oke, ini tadi reviewnya, ya. Oke, saya ulang lagi. Darah itu masuk dari vena cava inferior, kemudian dan superior, darah itu masuk ke atrium kanan. Kemudian darah dialirkan, dipompakan dari atrium kanan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Oke, setuju ya? Kemudian darah dipompakan lagi ke paru-paru, ya, melalui vena pulmonal, baik itu pembuluh darah yang besar atau pembuluh darah yang kecil. Kemudian di paru-paru terjadi proses difusi, penyaringan CO2, ya. Nah, kemudian darah dialirkan dari paru-paru menuju atrium kiri, ya. Dari atrium kiri, darah dipompakan ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Ya, dari ventrikel kiri, darah dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, itu secara teman-teman kita bisa memahami secara sederhananya lah. Ya, secara sederhananya. Oke, nyambung ya? Oke. Nah, tadi kan ada di atrium. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi. Darah itu kan tidak ujuk-ujuk langsung dipompakan. Tentunya ada yang menggerakkan, yang disebut dengan sistem konduksi jantung. Nah, sistem konduksi jantung ini ada 3, yang disebut dengan sinoatrial node dan AP node dan serabut Purkinje. Ya, jadi ada 3 inilah. Nah, coba teman-teman lihat slide-nya. Di sini kan ada seperti biji kacang nih, ya. Ada di tengah-tengah biji kacang.
Nah, ini loh yang menggerakkan darah ini supaya mengalir ke ventrikel, ya katupnya membuka yang dipengaruhi oleh sistem konduksi jantung tadi, yang tiga ini. Jadi, kalau misalnya S anode itu teman-teman yang pahami bahwa berapa sih tekanannya di S anode? Nah, S anode itu berada di mana sih? Oh, di atrium, gitu kan? Kemudian avenot itu berada di mana sih? Nah, diatrium yang bisa memacu supaya katupnya membuka. Lalu tekanannya di S anode berapa? 60 sampai dengan 100. Kemudian di avenotnya berapa? 40 sampai 60. Makanya kalau misalnya tekanannya di S anode-nya tidak sampai dengan 60, misalnya tekanannya 40, sehingga tidak menghasilkan outputnya yang baik. Makanya terjadi apa? Oh, terjadi bradikardi. Ini bradikardi kenapa ya? Gitu kan? Kemudian terjadi takikardi. Takikardi kenapa ya? Gitu. Nah, sehingga teman-teman harus tahu nih normalnya. Berarti kalau misalnya kurang dari 60 sampai 100, maka tidak menghasilkan cardiac output yang baik. Bisa mungkin tensinya jadi hipotensi. Nah, coba dilihat pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, atau pasien-pasien yang mengalami dengan gagal jantung, atau teman-teman melakukan tindakan RJP atau BHD di lapangan. Oh, sehingga terjadi hipotensi. Nah, coba yang kalau dia memang murni karena masalah kardiovaskuler, pasti masalahnya yang pertama adalah di sini, atriumnya. Gitu ya. Jadi ini gambarannya, kemudian ada di situ S anode, ada avenot, ada serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini kan yang ada di saraf-sarafnya nih, menggetarkan, karena ini kan semua kan katup, kemudian ruang-ruangnya harus digetarkan oleh serabut-serabut Purkinje tadi. Nah, supaya dia menghasilkan tensinya normal, misalnya 120/80, kemudian S anode-nya itu harus memiliki tekanan 60 sampai 100. Avenotnya itu harus 40 sampai 60. Kemudian serabut Purkinje-nya harus tekanannya 20 sampai 40. Kalau misalnya ada salah satu mengalami gangguan ini, itulah pasti mempengaruhi yang namanya tekanan darah. Termasuk nanti di dalamnya adalah rekaman listrik jantung. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Halo. Paham, Pak? Oke, kalau misalnya saya tanya langsung direspon ya supaya kita cepat ya. Jadi kalau misalnya tidak paham, langsung dengan Pak tolong diulang. Pak tolong apa maksudnya ini, gitu ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Sip. Nah, tadi teman-teman sudah melihat sistem konduksi jantung ini, ya. Kemudian lalu ketika kita misalnya sudah paham yang namanya SPO perekaman EKG, nah sehingga yang direkam itu apa sih, gitu kan? Nah, peran diagnosisnya adalah untuk mengetahui tadinya hipertrofi, dilatasi atrium atau ventrikel. Jadi misalnya ada masalah-masalah di atriumnya ataupun di ventrikelnya, ya. Kemudian peran diagnostik yang kedua adalah mengetahui tadi gambaran terjadi aritmia atau ada gangguan konduksi yang bisa mengakibatkan ini ada namanya di situ VES, ventricular extrasystole, atau terjadi yang namanya atrial fibrillasi, ya. Kemudian ada SPT, PT, dan AF. Jadi yang gambar-gambaran seperti inilah misalnya yang terjadi ketika misalnya ada serangan-serangan jantung. Jadi peran EKG memang sangat mendukung dalam hal penegakan diagnosa yang seperti ini, walaupun memang belum dikategorikan bahwa EKG itu bisa menggambarkan 100% gangguan-gangguan pada jantung. Ya, sorry. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada iskemia, tadi sudah, efek-efek sudah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman masuk perekaman EKG. Ya, jadi sudah teman-teman sudah paham bagaimana sistem sirkulasi, sudah tahu yang namanya anatomi secara dasar, kemudian kita langsung masuk ke sendapan EKG. Karena yang direkam tadi aktivitas listrik jantung. Nah,
Ini juga bukan hal yang baru buat teman-teman semuanya, bahwa EKG itu menghasilkan rekaman aktivitas listrik ada sekitar 12 lead. Ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan lead 1, ada lead 2, ada lead 3. Ya. Kemudian 3 gelombang berikutnya disebut sebagai AVR, AVL, dan APF. Jadi kalau misalnya ini sedikit mengulang, ya, saya pikir sedikit mengulang. Nah, kalau misalnya ini gambar anatomi disebut sebagai dengan segitiga Einthoven untuk mengetahui rangkaian kegiatan aktivitas listrik yang nanti aplikasinya di EKG. Jadi kalau kita lihat nih, ketika kita misalnya merekam EKG, ya, pasien itu ini posisi ditidurkan. Jadi ditidurkan, ini ada RA, ini kanan, LA itu kiri, ya. Nah, di sini kan di lengan atas kanan itu disebut sebagai RA. Nah, kemudian tangan kiri LA, kemudian yang kaki itu ekstremitas bawah, ya, ekstremitas bawah. Jadi yang direkam itu adalah bagian dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian dari tangan kiri ke ekstremitas bawah, dan dari tangan kanan ke ekstremitas bawah. Jadi ini gambarannya yang di tengah-tengah ini, kalau teman-teman lihat, kalau terlihat disebut sebagai potensial di lead 1, yang direkam itu adalah antara tangan kanan ke tangan kiri. Nah, ini RA dan LA itu ada lead 1. Ini bisa dilihat, ya. Jadi aktivitas listrik jantung di ekstremitas, ya. Jadi tangan kanan ke tangan kiri muncullah namanya hasilnya lead 1, ya. Nah, kemudian dari tangan kanan ke ekstremitas bawah, ya. Karena kaki ini kan ada 2, tapi dianggap 1. Jadi yang direkam di sana itu adalah lead 2. Nah, kemudian dari tangan kiri ke ekstremitas bawah disebutlah itu lead 3. Ya, jadi tadi ada lead 1, lead 2, lead 3. Nah, kemudian lead 1 itu menggambarkan apa? Tangan kanan itu sejajar dengan tangan kiri. Kemudian ada lead 2. Lead 2 itu menggambarkan dari tangan kanan ke ekstremitas bawah. Nah, itu lead 2, sedangkan lead 3 adalah dari tangan kiri ke ekstremitas bawah. Ya, itu. Nah, kemudian muncul yang namanya sendapan dari ekstremitas unipolar. Ya, jadi kalau kita lihat sendapannya itu ada bipolar, ada yang namanya ekstremitas unipolar. Ya, muncullah AVR, APL, dan APF. Jadi yang direkam itu yang mana, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari gambarnya adalah yang direkam itu dari ekstremitas tangan kanan, ya, masuk nih ke P1. Jadi ini dianggap P1 nih. Nah, dari P1 inilah disebutlah itu APR, ya. Nah, kemudian sedangkan APL adalah dari ekstremitas kiri, tangan kiri ke P1 nih, ya, disebutlah APL. Sedangkan APF adalah dari ekstremitas atas, dari ekstremitas atas ke C1. Ya, tapi lebih di teori dibilang dari aktivitas listrik dari C1 ke ekstremitas. Nah, itulah APF, ya. Nah, kemudian muncul 6 lagi. Ada P1, P2 sampai dengan P6, itulah elektroda yang ditempelkan di dada, ya, di iga keempat, kemudian P1, P2-nya itu sejajar, kemudian P3-nya itu antara P5 dan P4 dan P5, dan seterusnya. Nah, kira-kira inilah sendapan-sendapan untuk menggambarkan aktivitas listrik di rekaman EKG. Nah, sampai di sini paham nggak nih? Halo? Paham, Pak? Paham, Pak. Lanjut ya. Nah, saya monitoring apakah handphonenya dinyalain atau kemudian ditinggal, karena kemarin ada beberapa.
Jadi harapan saya handphone itu tidak ditinggal. Kalau misalnya sembari kerja, misalnya, oke, saya pahami. Nah, tetapi kan mungkin teman-teman yang mungkin tidak kerja bisa gantian supaya apa? Supaya nanti tidak handphonenya langsung ditaruh, tapi orangnya kemana? Atau dibikin gambar patung, jadi terkesan nonton atau lihat, padahal enggak, gitu kan? Ini bisa kita detect di sini, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, ada 6, yang berikutnya adalah sendapan pada unipolar. Nah, tetapi yang mau saya bahas di sini adalah sampai dengan V6, V7 sampai dengan V9, karena memang rekamannya tidak ada, ya. Jadi yang V7 ini mungkin nanti teman-teman bisa sembari mengingatkan saja, mungkin ya. Nah, tetapi yang mau kita bahas di sini adalah dari V1 sampai dengan V6. Karena kalau misalnya kita bahas dari V7 ke 9, itu memang ya khusus memang teman-teman di CCU ya khusus membahas kasus-kasus jantung yang bedah jantung ya, baik anak, dewasa ataupun yang sudah berusia. Jadi saya batasi materi ini, kita nggak bahas sampai dengan V9, tapi yang mau kita bahas itu adalah tadi dari lead 1, 2, dan 3, kemudian APR, APF, APR, kemudian V1 sampai dengan V6. Nah, mengenai tata letak dari V1 sampai dengan V6, saya yakin teman-teman sudah paham. Ya, jadi saya nggak perlu mengulas ini V1 di mana, V2 di mana, V3 di mana. Nah, inilah fungsinya teman-teman kepala ruangan untuk bagaimana supaya pelaksanaan yang namanya tindakan keperawatan itu, salah satunya adalah EKG, sudah paham lah, ya. Nah, kemudian ini tadi cara peletakannya antara P1 dengan V6. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau dibalik, ya kita lihat ini sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Nah, gambaran kirinya kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, ini juga saya nggak terlalu membahas karena saya pikir teman-teman sudah paham. Nah, ini sedikit mengulang bahwa tadi gambaran-gambaran EKG itu ada 12 lead. Nah, ini juga sembari mengulang bahwa 12 itu dibagi oleh sendapan bipolar, ada sendapan unipolar. Sedangkan sendapan bipolar itu ada 3 lead, 1, 2, dan 3, sedangkan sendapan unipolar dibedakan menjadi 2, ada yang sendapan ekstremitas, ada yang sendapan perikordial. Yang disebut sebagai dengan sendapan ekstremitas itu ada APR, APL, dan APF, sedangkan sendapan perikardial dari V1 sampai dengan V6. Jadi tadi sudah terjawab kan soal-soalnya sampai di sini? Ada soalnya nggak ini tadi nih? Ada, Pak. Ya, mudah-mudahan benar semua ya. Ada, Pak. Oke, kriterianya. Ketika teman-teman misalnya perekaman EKG, jadi teman-teman sudah tahu SOP-nya, hasilnya sudah selesai, lalu yang harus dilakukan apa nih? Yang pertama, bahwa EKG ini sudah layak baca. Dari mana kita tahu bahwa EKG ini layak baca? Nah, kemudian nanti di slide selanjutnya, ya, itu yang pertama, bahwa EKG ini layak baca. Jadi, teman-teman harus direkam, kasih ke dokternya. Kemudian, dokternya kita nunggu jawabannya. Nah, sementara pasien masih terpasang di situ EKG-nya. Ya, baju kebuka, belum diapa-apain, gitu. Nah, seorang perawat, apalagi yang di IGD, termasuk dalamnya ICU, harus bisa menentukan bahwa ini rekaman EKG layak baca. Ini dasar, teman-teman. Jadi tidak lagi supaya kita itu bersinergi dengan profesi lain. Nah, disitulah letaknya, gitu. Kita kan sekarang kan sejajar katanya, tapi sejajar artinya ya kita kurang mengimbangi nih. Gitu kan, apalagi di level keperawatan itu komposisi pendidikannya kan banyak banget gitu kan. Sekarang aja bisa ditekan, misalnya dari D3 ke 1. Nah, kalau dokter sudah jelas, itu semua S1, tidak ada D3 dokter, tidak ada D4 dokter, gitu kan. Nah, semua bahwa pendidikan level dokter itu adalah S1. Nah, perawat saat ini belum bisa dibuatkan 100%, tapi sedang mengarah ke sana. Gitu kan, bahwa perawat harus S1. Nah, belum bisa memang. Nah, apalagi kalau misalnya dari tahun 2000 ke bawah itu SPK masih tinggi. Kemudian coba dinaikin lagi menjadi D3. Coba lagi dinaikin menjadi S1. Nah, memang tidak mudah yang namanya meningkatkan level pendidikan karena yang berhubungan dengan satu. Kalau nanti S1 semua, nah berarti kepala ruangan harus 2.
berarti kalau kepala ruangan nanti S2, berarti kabiknya harus S3, kan gitu kan? Nah, pemerataan level pendidikan itu memang sedang mengarah ke sana level standarnya, ya. Nah, kemudian dalam hal ini bahwa teman-teman yang di IGD termasuk di ruang-ruang khusus harus bisa memastikan bahwa ini rekaman EKG layak baca, ya. Nah, kemudian identitas yang selanjutnya yang harus dipahami adalah nama pasien. Nah, nama pasien itu saya pikir sudah dalam bentuk stiker, jadi tidak lagi perlu untuk menulis-nulis, ya. Kemudian dicatatlah tanggalnya, jam berapa direkam. Kemudian kan ada form EKG. Nah, form EKG itu biasanya kan ada interpretasi kesannya, di lampirannya kan ada. Nah, ya, oke. Standarnya begitu. Nah, tapi terkadang dari hasil misalnya form EKG yang ditempel-tempel itu, apa sih hasil bacaannya? Sekarang itu sudah lagi tidak dikerjakan, gitu. Ya, memang yang menjadi hal yang interpretasi itu adalah seorang dokter. Nah, tetapi memang itu harus dibuatkan apa hasil dari EKG itu di dalam formnya. Saya pikir Bu Dewi kalau misalnya merekam EKG ada kan? Ya, Pak. Nah, ada kan misalnya nih, setelah ditempelkan lead 1, APL, kemudian sampai dengan V6, di bawahnya itu kan ada kesan bacaannya, bagaimana P-nya, bagaimana gelombang QRS-nya, kan gitu kan ada kan, sehingga ada kesimpulan. Itu mestinya kan setiap rekaman jantung kan harus diisi. Nah, kalau dokter-dokter jantung itu sudah melakukan. Di rawat inap memang dituangkan di CPPT atau di catatan-catatan medis yang lain. Nah, tetapi tidak cukup di situ, bahwa lembar EKG itu kan ada form tempel-tempelannya kan. Nah, coba nanti teman-teman yang kepala ruangan itu misalnya didiskusikan, loh kira-kira hasil EKG-nya apa ya? Gitu. Jadi teman-teman juga bisa terbantu dari hasil perekaman EKG, oh ini hasilnya interpretasinya seperti ini. Karena memang satu standar dokter kan harus bisa membaca EKG. Iya, berarti aku mau dengan Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya sesuai dengan standar pemasangan. Nah, ini tadi harus tempat. Nah, karena yang jadi kendala itu adalah satu, oh ada warna merah, kuning, hijau, hitam. Nah, kadang penempelannya ini yang senior aja kadang lupa di mana merah, di mana kuning, di mana hijau, di mana hitam, gitu kan? Nah, sehingga kalau saya tidak berpatokannya ke situ sebenarnya. Kalau misalnya ada warna, oh gampang nih. Kalau nggak ada warna, apalagi, gitu kan? Nah, itu kan menjadi bagian dari SOP, pelaksanaan SOP. Nah, itu sudah ada. Nah, ada beberapa di ekstremitas atas itu atau ekstremitas bagian bawah itu penempelan elektrodanya itu berdasarkan warna. Ada yang tidak. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada warna, pasti ada tulisannya di sininya. Ada LA, ada RA, ada LA, ada LR, gitu kan? Ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Itu pasti ada tulisannya, ya. Nah, kemudian ukuran dan kecepatan sesuai standar. Jadi kecepatannya itu 25 mili. Jadi kalau teman-teman lihat ada kayak gelombang tinggi segitiga, nah itu kecepatannya 25 mili per detik. Artinya setiap kolom-kolomnya. Nanti kita akan belajar bagaimana menghitung kolom-kolom kotak-kotak yang ada di kertas EKG. Ya, nanti implementasinya begitu, ya. Kalau nanti kita menghitung nanti datar, itu hitungannya nanti detik, ya. Berarti hubungannya nanti gelombang P itu berapa kotak sih, kemudian kecepatannya berapa. Sedangkan dia ke atas nanti disebut sebagai voltase, ketinggiannya berapa sih gelombangnya, itu nanti di slide berikutnya, ya. Nah, kemudian gelombang jelas tidak ada artefak atau tidak bertabrakan, artinya begini. Nah, kalau misalnya nih sekarang kalau alat-alatnya kan sudah lebih modern, ya. Kalau saya dulu ketika belajar itu masih manual, gitu kan, masih satu straight. Oh, kita rekam dulu nih lead 1, kemudian lead 2. Nah, sekarang kan sudah secara otomatis, gitu kan. Setelah semua tertempel elektroda baik di ekstremitas maupun yang di ventrikel di dada, ya. Itu sudah langsung otomatis, gitu. Nah, ada model kertasnya yang manjang, ada yang model kertasnya yang dalam bentuk kotak. Nah, ini hanya variasi saja.
dari alat-alat ya. Nah, kemudian gelombang P selalu positif di lead 2 dan gelombang P selalu negatif di APR. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa perawat di IGD, perawat di kehususan ya, sudah paham yang namanya apa sih gelombang P selalu positif di lead 2, apa sih maksudnya gelombang P selalu negatif di APR. Nah, jadi syarat EKG layak baca apabila gelombang P-nya selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di APR. Nah, kalau model EKG-nya seperti ini, maka EKG ini sudah layak baca. Jadi tidak perlu lagi teman-teman nungguin, dok, udah belum? Dok, udah belum? Nggak perlu, buang-buang waktu. Gitu. Jadi sudah tahu bahwa ini EKG layak baca. Dari mana? Oh, selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di APR. Ini baku. Gitu. Ya. Nah, tidak perlu ada pola R dan pola S normal. Ini tidak perlu kita dihiraukan. Yang penting yang nomor 5, nomor 6, kalau misalnya posisinya sudah seperti ini, maka ini EKG layak baca. Jadi maksudnya di lead 2 itu selalu positif. Nah, jadi harus tahu di mana ya positif ya. Berarti harus tahu gelombang EKG yang normal. Kalau gelombang P itu normalnya seperti apa? Berapa kotak kecil dia ke atas, berapa kotak kecil dia ke samping. Gitu kan? Kalau dikatakan positif, itu seperti apa? Kalau negatifnya seperti apa? Nah, itu hanya dari sisi garisnya saja. Kalau dia positif itu ke atas, kalau dia negatif berarti dia ke bawah. Ya, jadi ada gelombang P itu normal apabila berada di lead 2. Oh, berarti gelombang P-nya di lead 2 ke atas, berarti lingkungannya di atas. Jadi dasar gelombang P-nya. Kemudian kalau di APR dia ke bawah lingkungannya. Nah, itu negatif. Oke, sampai di sini paham? Halo. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Sip, mantap. Oke. Ini saya lewatkan dulu ya, supaya kita langsung ke gelombang EKG. Oke. Oke. Ini lihat gambar yang di sebelah kanan saya. Halo teman-teman, lihat? Iya, Pak, lihat. Oke, lihat. Nah, ini Iya, kan Pak, ada lihat. gelombang P, ada gelombang P. Lihat kan gelombang P? Berarti gelombang P muncul aktivitas listrik saat darah dipompakan dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Muncullah gelombang P. Oke? Nah, sedangkan gelombang selanjutnya, darah dipompakan dari ventrikel kanan ke paru-paru, ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, ya, secara keseluruhan ke seluruh tubuh, itulah gelombang QRS. Oke, paham nih sampai di sini? Nah, jadi sudah tahu bahwa kalau terjadi gelombang P itu masalahnya di mana nih? Apakah di atrium kiri atau ventrikel kiri? Atau di katupnya. Tapi yang jelas bahwa gelombang P pada rekaman jantung itu berada di atrium. Oke? Sedangkan gelombang QRS ini dari ventrikel kanan sampai dengan ke ventrikel kiri secara keseluruhan ke darah pompakan ke seluruh tubuh itu QRS. Sedangkan T di sana adalah kita tahu mengetahui bahwa seseorang ini bisa mengetahui kekurangan cairan. Itu dari gelombang T. Biasanya T-nya tinggi-tinggi. Nah, gelombang T itu berapa kotak besar, berapa kotak kecil, ya, baik itu ke atas maupun ke kanan. Nah, jadi itulah yang mau kita bahas hari ini. Jadi tahu dulu nih, kalau muncul, kalau misalnya teman-teman lihat gambarnya, ini ada gelombang P, QRS, ini loh nilai normalnya. Lalu gelombang P itu di mana, QRS-nya di mana? Nah, berarti sudah tahu organnya kan? Oke, nyambung nggak teman-teman? Nyambung, Pak. Nyambung ya? Sip. Kalau begitu, saya tadi balik, kalau ini kan sudah saya ulang tadi sistem konduksinya, sudah di awal, kemudian, nah,
Nih, sehingga kita masuk ke gelombang P. Ya. Jadi saat ini loh satu rangkaian kita ambil gambar EKG. Nah, kemudian lihat titik gelombang P. Lihat di dalam komponen EKG ya, yang teman-teman yang mau kita diskusikan ya, ini semua gelombang, ada gelombang P, ada PR interval, ada segmen PR, ada kompleks QRS, ada segmen ST, ada gelombang T, ada QT interval. Tapi dalam hal ini kita sebagai dasar nggak semua kita bahas ini. Nah, teman-teman, kita bahas dulu gelombang P. Bagaimana dengan P interval? Bagaimana dengan QRS dan segmen ST? Gitu kan? Nah, tidak semua kita bahas, walaupun karena yang paling utama di sana itu adalah ini tadi, gelombang P-nya gimana, yang dinilai, segmen PR-nya, QRS-nya, ST-nya, itu yang paling penting, ya. Oke, ini lihat gambar EKG. Kalau kita lihat gambar EKG-nya kan bagus-bagus nih, ya namanya foto-foto yang mau dia di foto-fotonya kan bagus. Tapi pada saat kita melakukan perekaman EKG, itu kan hasilnya kan keriting-keriting kan, tidak sebagus ini kan. Oke. Berarti lihat nih, ini loh gelombang normalnya, gelombang P. Jadi kalau kita lihat, ya, ini mana kursornya? Oke. Nah, ini gelombang P. Jadi kalau kita lihat gelombang P, kemudian kita perbesar nih, ya, diperbesar, berarti normalnya EKG itu adalah sekitar 3 kotak kecil, ya. Misalnya nih lebarnya, ini lebarnya 1, 2, 3, gitu kan. Nah, sekitar seginilah normalnya. Kemudian tingginya sekitar 2 atau 3, ya, kotak kecil. Jadi ada kotak besar, ada kotak kecil. Jadi yang mau kita hitung ini adalah kotak kecilnya dulu nih, baru nanti kita paham kotak besarnya. Jadi kita lihat nih, ini gelombang P. Yang dilihat itu adalah selalu di awal, dengan kalau misalnya kita melihat gambaran EKG, nah ini selalu di awal nih muncul, karena ini gambarnya sudah diperbesar, jadi sehingga rapi. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman menilai hasil rekamannya di lapangan, itu pasti keriting. Nah, tapi kalau misalnya dalam hal mempermudah, nah dalam pembacaannya ya paling tidak ya bisa ya diperbesar mungkin kalau misalnya sudah kayak menggunakan kacamata kayak saya gitu kan. Nah, kemudian batasannya antara gelombang Q, R, S. Nah, ini satu rangkaian. Kemudian kalau kita lihat misalnya nilai normalnya, lebarnya itu kan nggak nyampe dengan hanya satu kotak kecil gitu ya. Hanya satu kotak kecil gambarnya, ya. Kemudian tingginya gelombang R ini tidak terlalu mempengaruhi gangguan pada aktivitas jantung, bisa tidak terlalu. Hanya yang misalnya mempengaruhi, misalnya yang fatal itu adalah misalnya gelombang P-nya tinggi, terlalu luas, kemudian ini kan sempit nih, QRS-nya sempit. Artinya normal, jadi kalau ditarik lebarnya itu hanya satu kotak kecil. Nah, tapi kadang kalau misalnya kita lihat yang misalnya yang patologis, ini luas-luas, bisa sampai dengan hitungannya antara ini bisa sampai 3 kotak kecil. Nah, ini kan masalahnya apa nih? Ini kan udah klinis. Tadi kita lihat bahwa QRS itu berada di ventrikel kiri, kanan, sampai dengan ke ventrikel kanan, kiri. Ya kan, nanti penyumbatannya di mana, gitu kan. Nah, kemudian segmen ST atau sering disebut segmen ST atau ST, gitu kan. Nah, ini ada 2 nih, normalnya itu kan garis lurus begini. Jadi sejajar dia gambarnya nih, mulai dari gelombang P ke S, nah gitu kan. Kemudian setelah gelombang T, di sini sebenarnya ada gelombang U, tapi nggak terlalu bermakna. Kalau kita baca literatur buku-buku yang lain,
setelah gelombang T ada disebut gelombang U. Ya, gelombang U baru masuk lagi gelombang P. Ya, masuk lagi gelombang P. Nah, tadi di segmen ST ini kan isoelektris namanya. Ya, sejajar. Jadi kalau misalnya ini gambarnya yang menjadi patologinya, bisa gambarnya ini turun ke bawah atau naik. Gitu kan? Nah, kemudian berapa kotak sih normalnya? Gitu kan? Nah, sampai di sini paham nggak nih? Kalau misalnya ini gambar-gambar EKG, jadi yang mau kita diskusikan itu adalah ya gelombang P-nya, QRS, gelombang ST, segmen ST, gitu kan? Nah, kemudian normalnya gelombang P tingginya berapa, lebarnya berapa. Kemudian QRS tingginya berapa, lebarnya berapa. Kemudian segmen ST, apakah dia isoelektris atau tidak. Nah, kemudian gelombang T, lebarnya berapa, tingginya berapa. Gitu. Nah, ini loh dasar EKG yang harus teman-teman pahami. Nah, sampai di sini paham nggak? Halo? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, sehingga mudah kita bagaimana kita melihat, menghitung, baik itu menghitung kecepatan dan waktu. Gitu kan? Nah, kemudian harus teman-teman pahami, ini gambar EKG yang di sebelah kanan saya. Ini ada dua EKG gambarnya, ada yang sebelah kanan saya yang ada kotak-kotak. Nah, kalau misalnya kita lihat kertas EKG, ada kotak besar, ada kotak kecil. Ya, satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Nah, sehingga kalau misalnya menghitung, ya tadi kan EKG ini kan yang dihitung kecepatan dan waktu. Karena tadi kalau kita menghitung nadi dalam waktu 1 menit, kan gitu kan. Nah, ini kan teorinya kan begitu. Jadi satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Nah, coba kita hitung ini kotak besarnya. Nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kotak kecil. Jadi hitungannya satu kotak besar terdiri dari satu kotak kecil. Nah, kemudian waktu yang diperlukan untuk kecepatan untuk mencapai satu kotak kecil itu adalah 0,04 detik. Jadi kalau ada dia misalnya 5 kotak kecil, maka tinggal kita kalikan. Oh, satu kotak kecil, ya, kecepatan yang diperlukan itu adalah untuk mengetahui 5 kotak kecil, itu ada sekitar 0,20 detik. Jadi untuk kalau kita hitung secara keseluruhan, satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Kemudian waktu yang diperlukan, ya, kecepatan yang diperlukan, ya, untuk memenuhi semua kotak itu ada sekitar kecepatannya 0,20 detik. Ya, oke. Nah, kemudian itu tadi kecepatan ya. Jadi sekarang waktu. Ya, waktunya. Nah, waktu yang diperlukan misalnya satu kotak kecil, ya tadi kan kita ketinggian. Oh, sorry, kebalik, maaf, kebalik ya, sorry. Jadi kecepatan ini waktu, ini kecepatan. Nah, jadi kecepatan yang diperlukan untuk satu kotak kecil itu 0,1 milivolt. Ya. Jadi kalau misalnya ada sekitar, kalau kotak kecilnya ada 5, ya tinggal dihitung satu kotak kecil kali 5. Kalau kita hitung keseluruhan ada 10, berarti yang dihitung kecepatannya 10. Nah, sehingga dalam hal ini 10 kotak kecil itu ada 1 milivolt. Jadi
1 mili itu setara dengan 0,1 milivolt. Jadi kalau ada 10 kotak kecil misalnya, nah ya 10 milivolt atau sama dengan 1 mili ya sama dengan 1 milivolt. Jadi waktu yang diperlukan ya kan yang dihitung ini ada voltase nih. Yang dihitung itu adalah kecepatan. Maka satu kotak kecil, maka kecepatan yang diperlukan itu adalah 0,1 milivolt. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk satu kotak kecil ada sekitar 0,04 detik. Gitu ya. Nah, jadi ini berlaku untuk semua kotak. Baik itu nanti gelombang P-nya ada di sini, atau gelombang QRS-nya, atau segmen ST, dan gelombang T, dan gelombang U. Nah, ini kan ada gelombang U nih, ya. Kalau misalnya di sebelah kiri saya, ada gelombang U. Ya, di buku-buku literatur yang ada, itu ada gelombang U. Tapi ada buku-buku literatur yang lain, tidak ditampilkan gelombang U. Hanya gelombang P, QRS, segmen ST, dan gelombang T. Ya, kemudian ada segmen PR interval, ya, atau PR interval namanya. Jadi kita lihat garisnya yang sebelah kanan saya ini yang sesuai dengan kursor, ini ST ini adalah garis lurus, disebutlah itu isoelektris. Ya. Nah, kira-kira sudah paham belum di kotak-kotak ini? Jadi kalau ke atas yang dihitung itu adalah voltase, maka satuannya milivolt. Sedangkan kalau kita menghitung waktu berarti kan ke sana nih ke samping, berarti yang dihitung itulah waktu. Jadi satu kotak kecil 0,04 detik. Oke, sampai di sini nyambung nggak? Paham nggak? Halo? Ya, paham Pak. Oke, yang lain paham nggak nih? Kalau satu kotak kecil yang kita lihat itu ada dua, ada voltase dan kecepatan. Voltase itu hubungannya dengan milivolt, sedangkan kecepatan berhubungan dengan waktu atau detik. Oke, sudah paham ya? Paham Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Ya. Nah, ini sekedar mengulang. Jadi kalau misalnya tadi nih, ini kertas EKG-nya. Maka kalau diperbesar kertas EKG-nya hasilnya seperti ini. Nah, ini loh gelombang P, ini gelombang QRS, ini segmen ST, ya, dan ini gelombang T-nya. Nah, jadi dasarnya ini teman-teman. Ya, ini hasil rekamannya yang sudah diperbesar. Oke. Nah, gelombang EKG terdiri dari garis horizontal, dan vertikal. Ini tadi, kalau dia vertikal berarti ke atas, ya, berarti menghitung kecepatan, ya, kecepatan. Jadi kalau misalnya waktu yang diperlukan itu 0,04 detik, ya. Tapi kalau ke atas, hubungan kita sama Tuhan gitu, misalnya vertikal. Apa itu? Oke. Nah, ini ada gambar lagi. Tapi ini loh nilainya normal EKG pada gelombang P. Jadi sekarang kita urai satu-satu. Nah, gelombang P lebarnya itu kan ke samping, tingginya kan ke atas. Ya, ke atas. Tadi normalnya kalau tingginya itu 0, berapa tadi ya? Normalnya, tingginya gelombang P tadi normalnya berapa satu kotak kecil? Halo? Ayo? Kan kita mau tahu nih, ini kan gelombang P lebarnya itu kan 0,12 detik. Tingginya 0,3 milivolt. Jadi kalau kita compare nih, gelombang P itu 0,12 detik. Maka ini berapa kotak kecil dia nih?
Tadi lebarnya itu 0,4. Berarti lebarnya waktu yang diperlukan ya satu kotak kecil untuk gelombang P ya 0,04. Berarti kalau hitungannya kalau dia misalnya gelombang P lebarnya 0,12 detik, maka ini berapa kotak kecil? 3, Pak. 3. Oke, 3 ya. Berarti lebarnya gelombang P, nah ini lebarnya nih, tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Karena normalnya. Itu normalnya. Tidak boleh. Gitu kan? Berarti kalau misalnya masuk dia dengan 4 kotak, bahkan gelombang P-nya tidak terlihat, berarti masalahnya di mana nih kalau begini? Tadi gelombang P di mana sih letaknya? Atrium. Di atrium. Berarti sistem yang masalahnya itu adalah sistem konduksi. Konduksi. Kan gitu kan? Iya. Nah, tadi si Bani ngomong jorok nih. Nah, sistem konduksi karena tadi di gelombang P, berarti pemompaannya yang masalah. Nah, ini loh yang mengakibatkan misalnya pendarahan yang hebat, kemudian GE yang hebat bisa mengakibatkan kalau misalnya terlalu hebat, terlalu berat, dampaknya begini gambar EKG-nya. Kenapa? Cairannya tidak cukup atau gangguan di masalah di konduksinya. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau tadi P itu normalnya hanya 3 kotak kecil, itu lebarnya, tingginya 0,3 milivolt. Berarti kira-kira berapa kotak kecil tingginya? 3. 3. 3 per 1? Normal kan selalu 1. 0,1. 1. Berarti tingginya itu tidak melebihi dari 0,3 atau 3 kotak kecil. Ya. Berarti kalau terjadi 0,10 gitu kan, berarti efeknya ya berarti takikardi gitu kan. Oh, tinggi-tinggi nih misalnya. Kemudian QRS-nya sempit nih. Gitu kan? Cepat. Kadang kita tidak bisa menilai gelombang P karena gelombangnya nggak ada. Ini datar-datar aja, flat, gitu, ya. Nah, jadi tahu dulu nih normalnya nih. Gelombang P yang kita hitung itu adalah lebar dan tinggi. Kalau tinggi berhubungan dengan voltase, kalau dia lebarnya berhubungan dengan kecepatan atau waktu. Oke, paham? Ya, kemudian gelombang P normalnya, ini tadi yang saya bilang, positif dilit 2. Jadi, kalau positif dilit 2 maksudnya, ini gelombangnya kerucutnya ke atas. Itu positif kalau dia ke atas. Dan itu memang harus ke atas kalau dia di lead yang lain. Kecuali di lead AVR. Oke, paham? Kalau gelombangnya ini ke bawah, berarti kerucut yang ujungnya ini kan ke bawah. Kalau dia ke bawah, maka itu negatif. Nah, tetapi itu normal kalau gambarannya di APR. Oke, paham nih? Paham. Oke. Kalau teman-teman melakukan rekaman EKG, tinggal teman-teman lihat gelombang P-nya di lead 2 positif berarti ke atas, kemudian teman-teman lihat di APR kerucutnya ke bawah dikatakan negatif. Apabila hasil EKG rekamannya seperti itu, maka ini EKG layak baca. Udah, kalau teman-teman sudah pastikan, sudah bisa, berarti udah langsung copot-copot aja. Nggak usah nunggu instruksi dokter, makan waktu. Nah, di sini loh yang diminta level kompetensinya.
kita bisa ngikutin dokter. Jadi nggak semua nunggu, dok ini gimana? Udah bisa dilepas belum? Kan gitu kan? Gitu. Jadi harus terlihat bahwa teman-teman itu punya kemampuan. Nah, dalam hal ini, teman-teman di IGD, teman-teman di ruang khusus harus mampu menganalisa ini. Itu kompetensi dasar. Kalau teman-teman belum bisa menganalisa seperti ini, tolong belajar. Jangan hanya menunggu, belum ada diklat, tidak ada diklat, gitu kan? Teman-teman pintar, teman-teman bisa, ya. Yang paling utama itu untuk diri sendiri, hanya yang ketiga itu untuk perusahaan. Gitu. Nah, tetapi kalau teman-teman itu sudah analisanya bagus, konsepnya bagus, ketika teman-teman belajar melamar ke rumah sakit lain, itu loh modal yang utama. Atau bertahan kalian di rumah sakit itu, maka nilai jualnya semakin tinggi. Nah, makanya kan dilirik, menjadi pejabat, menjadi ini. Itu. Nah, kira-kira kita masih di gelombang P. Ada yang mau ditanyakan tentang gelombang P? Sebelum saya lanjut. Nah, tadi ada soalnya kan ini? Oke, bisa dilanjut? Oke. Sekarang kita gelombang QRS. Ya. Jadi disebut juga depolarisasi ventrikel. Sedangkan gelombang P disebut juga sebagai repolarisasi atrium. Jadi gelombang QRS kan berada di ventrikel. Maka depolarisasi ventrikel. Gelombang P disebut juga repolarisasi atrium. Karena berada di atrium. Ini di ventrikel. Oke, lebarnya 0,06 sampai 0,12 detik. Maka kalau kita ambil ke kotak kecilnya, kira-kira lebarnya berapa ini? Berapa kotak kecil? QRS. Jadi, Q-nya itu diawali dari setelah gelombang P lurus begini, maka dihitung gelombang Q. Sampai dengan QR, lalu dia turun ke S. Nah, gelombang Q dan S-nya ini harus begini posisinya. Jangan datar. Ya, teman-teman lihat nih gelombang Q yang saya pakai kursor. Jadi kalau dia ke bawah, harus begini. Jangan datar atau jangan lebih tinggi S dari Q. Nih, garis lancipnya. Oke, teman-teman coba bersuara. Lihat. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Normalnya begini. Ya, jadi jangan sampai dibalik nih. Q-nya lebih tinggi, S-nya lebih rendah. Sedangkan ini Q-nya, ini ke bawahnya, sedangkan S-nya agak meninggi. Nah, ini loh normalnya. Kemudian kalau misalnya tadi QRS, ya, lebarnya 0,6 sampai dengan 0,12. Berarti kira-kira lebarnya berapa kotak kecil ini? Kan lebar nih, kita bicara lebar. Tadi berapa ini? 0,0? Normalnya kan 1 kotak 0,4. Berarti ini 0,6. Berarti dia range-nya itu sampai 0,12. 0,12 itu berapa kotak kecil? 3. Berarti normalnya 1 sampai 3 kotak kecil. Jadi kalau kita lihat, ya, lebarnya dari Q ke S, ini, ya, yang ini, berarti kalau dia masih berada di 3 kotak kecil, berarti masih normal. Kalau melebihi dari 3 kotak kecil, berarti ada masalah. Masuk ke patologi. Ya, kemudian dilihat lagi garis Q-nya. Apakah Q-nya ini lebih lancip ke bawah, atau S-nya dia lancipnya naik. Gambar-gambar QS-nya kebalik.
ya mestinya yang lebih lancip itu S, yang masih kelancip itu Q, gitu. Nah, tingginya tidak terlalu dipermasalahkan, ya tingginya ini tidak terlalu dipermasalahkan. Hanya yang kita tahu ini adalah teratur atau tidak. Kalau gelombang R-nya rata, ya seperti ini berada di tengah-tengah nih satu kotak kecil, dia rata berarti ini normal, nadinya normal atau teratur, gitu kan? Nah kalau misalnya R-nya ke R-nya ini ada panjang satu, pendek satu, berarti itu tidak teratur. Nanti dihubungkan lagi dengan antara R ke R kotaknya sama, gitu ya. Jadi R tidak terlalu dipermasalahkan di sini. Oke, gelombang QRS paham? Paham ya. Nah sekarang kita Q. Nah yang dihitung mana sih Q, gitu kan? Nah Q itu yang dihitung garis lancipnya. Setelah gelombang P, ya, ini ada yang tebal ini ada tulisan kecil ini, lancipnya ke bawah, sudutnya, lalu dia naik ke R. Yang dihitung itu adalah lebarnya 0,04. Berarti tidak melebihi dari satu kotak kecil lebarnya, jaraknya, ya. Antara ini baru muncul lagi gelombang, tidak lebih dari satu kotak kecil. Kalau misalnya lebih dari satu kotak kecil, berarti ada gangguan. Atau bahkan gelombang Q-nya ini sudutnya tidak ada, jadi kita nggak bisa menilai. Antara ini garis ini nyatu dia ke sini ke P. Jadi nggak terlihat, oh gelombang Q tidak bisa dinilai, dia rapat, nempel dia di gambar EKG-nya. Berarti Q-nya tidak bisa dinilai. Nah itu loh yang disebut dengan Q patologis. Nah, tinggal nanti intervensi selanjutnya, oh mungkin dilakukan dengan echo atau tindakan treadmill, gitu kan? Nah, itu diagnostik pendukung, gitu. Nah, tetapi kenapa harus di echo? Kenapa harus di treadmill? Dasarnya dari rekam jantung, gitu. Ya, oke. Gelombang QRS sama Q, ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, tingginya gelombang Q ini sepertiga R. Jadi kalau kita ambil dari satu gelombang nih R-nya, ya sepertiganya lah. Itu panjangnya ini ke sini nih. Gitu, ya. Yang penting lihat lagi nih ke S nih, jangan kebalik. Jadi S itu ke bawah lancip, jadi jangan kebalik ya tingginya, ya. Oke, kita ke gelombang T. Gelombang T adalah terjadi repolarisasi. Jadi setelah gelombang T itu kan darah sudah masuk ke dari ventrikel kiri, kan dipompakan ke seluruh tubuh nih. Nah, tadi ke seluruh tubuh lagi, masuk lagi ke vena cava inferior dan vena cava superior. Ya, terjadi lagi relaksasi, masuk lagi dia ke atrium kanan. Nah, setelah dari atrium kanan, balik lagi ke ventrikel kanan, lalu ke seluruh tubuh. Itu loh gelombang-gelombang selanjutnya. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat, T yang tinggi dan sempit merupakan tanda meningkatnya kalium atau hiperkalemi atau tahap awal dari impak miokard. Jadi kalau misalnya terjadi ada dehidrasi berat, ya ini gelombang T-nya ini sempit, ini kan agak luas nih, ya ibaratnya udah usia misalnya ya sudah ngelahirin 3 atau 2 anak lah, ini kan masih mungkin belum lahiran kali gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi ini agak luas-luas nih, ya. Nah, jadi normalnya seperti ini. Jadi kalau gelombang T-nya sempit, jadi mungkin hanya satu kotak kecil, gitu kan. Tapi yang dipermasalahkan tingginya, gitu kan. Berarti kalau tingginya kan tidak melebihi dari 2 kotak kecil, gitu, ya.
Kemudian ini ada gelombang U. Nah, setelah gelombang U ini ada gelombang U di sini, tapi dia lebih kecil gelombangnya dari T. Nah, penyebab timbulnya U masih belum diketahui. Gelombang U hanya ya mungkin hipokalemi, jadi belum jelas maknanya kalau terjadi ada gelombang U, apa sih patologi yang ditimbulkan. Jadi kalau dari referensi-referensi belum tahu apa sih yang menjadi penyebabnya dan belum diketahui. Ya. Nah, itulah gelombang-gelombangnya. Nah, kira-kira sampai di sini, tadi kan harus tahu dulu kecepatan atau tingginya waktu yang diperlukan itu satu kota kecil adalah, tadi berapa? Saya ulang. Kalau kita tinggi, satu kota kecil, berapa normalnya? Satu kota kecil, nilainya berapa milivolt? Halo? Berapa tadi? Satu kota kecil tingginya? Satu kota kecil. Halo? 0,1 Pak. 0,1. Semua dengar nggak nih? Coba dikasih suaranya dulu nih. Dengar Pak, dengar. Dengar Pak, dengar. Hah? Ya Pak, benar Pak. Oke, sip. Kalau begitu. Dengar. Oke. Nah, PR interval diukur dari gelombang P sampai dengan munculnya permulaan gelombang QRS. Jadi kita lihat nih, ini intervalnya, ya. Nah, ya jadi normalnya 0,12 sampai 0,20 detik. Ya, jadi luasnya itu kalau dihitung intervalnya itu ya dari mulai munculnya dari permulaan gelombang P sampai dengan ke sini. Berarti rata-rata kalau dia 20 berapa kota kecil dia? Berapa? Berarti intervalnya itu berapa kota kecil kalau misalnya 0,20? 5 Pak. 5, ya. Oke, selanjutnya adalah segmen ST. Nah, ini ST-nya nih. Nah, normalnya isoelektris. Ya. Patologi dari ST hanya ada 2. Kalau misalnya ST-nya naik, berarti garisnya ini ke atas, disebutlah ST elevasi. Kalau ST-nya ke bawah, disebutlah dia depresi. Menggambarkan apa? Mungkin ya infark miokard atau ya gangguan jantung yang lain, gitu ya, atau MCI, gitu ya. Nah, itu segmen ST hanya ada 2 yang dinilai apakah dia ST elevasi atau ST depresi. Jadi garisnya ini normalnya adalah lurus. Kalau dia patologinya apakah dia ke atas atau ke bawah. Nah, ini gambarnya. Teman-teman lihat segmen ST di bawah. Nah, yang gambar di sebelah kiri saya, lihat. Lihat Pak. Oke. Normalnya yang di atas. Normalnya yang di atas. Kemudian lihat nih ke bawah nih. Nah, dia turun. Dia turun. Dia turun lagi, dia makin naik, tapi yang ini kan makin naik dikit nih, ini naik dikit, ini sudah mulai, ya. Kemudian ini tambah lagi, naik dia nih. Nah, ini apa lagi? Ini apa lagi? Nah, ini kan naik nih, kalau tadi naik sebutannya apa tadi ya? Elevasi. Elevasi Pak. Nah, kalau dia turun, Depresi. depresi. Nah, hanya ada 2 ini, ya, elevasi dan depresi. Nah, kemudian apa nih? Oh, ada iskemik, ada injuri pada jantung, ada patologi yang lain, ya. Oke, ini tadi gambarannya, ya. Ini normalnya, ya, gambarannya. Kemudian ini naik, nih, jadi dari sini dia naik melengkung.
Ya, tidak terlihat lagi gelombang T. Dia nyatu dia. Ya, ini udah M. Ya, nggak tahu lagi bisa menilai. Kemudian ini kalau misalnya ini tadi gelombang Q, nah ini T wave terbalik, nggak apa-apa. Ini dianggap normal. Nah, T ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, nih. Ya. Jadi ini masalahnya di segmen ST dari normal, patologinya gambarnya begini. Nah, ini mungkin kalau nggak ada kertas EKG bisa diperbesar. Nah, kemudian tadi ini hanya mengulang, ya, materi nanti bisa di-download. Ya, jadi saya tidak lagi mengulas ini. Nah, kita ke contoh-contohnya, ya. Ini contoh penilaian EKG 1 strip. Oke. Lihat gambar kertas EKG di situ. Kira-kira mana sih kotak besar, mana kotak kecil, gitu kan? Oke. Teman-teman, kalau misalnya kita bicara kertas EKG, kotak besarnya itu antara dari sini nih, ya. Dari sini ke bawah, kemudian ke samping, ini ke atas lagi, ini ke sini lagi. Itu yang disebut dengan satu kotak besar. Nah, di dalam ini ya ada 5 kotak kecil, ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Jadi ada 5, ke atas juga begitu. Ke samping dia 5, ke bawah dia 5. Nah, jadi kalau hitungan normalnya, satu kotak kecil dia ke atas sama dengan 1 milivolt. Kalau dia ke samping begini, berarti satu kotak kecil adalah 0,04. Nah, sehingga tadi kita compare ke gelombangnya, gelombang P itu tadi antara berapa tadi ya? Tidak melebihi dari, kalau dia lebarnya, tidak melebihi dari 3 kotak kecil. Berarti kalau kita hitung, ya 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya ini nih, ini kan gelombang P sangat kecil kan? Jadi kalau kita perbesar ini tidak melebihi dari 3 kotak kecil. Nah, tingginya tadi berapa tingginya? Tidak melebihi dari 2 kotak besar. Nah, jangan, kita nggak bicara kotak besar, kotak kecil. Oh. Ya, jadi kita bicara kotak kecil semua. Nah, jadi sudah tahu kan? Nih, satu kotak besar ini nih, antara dari sini ya ke atas, kemudian ini. Itu satu kotak besar. Berarti di dalam satu kotak besar ada kotak kecil. Nah, satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Baik kita hitung ke atas atau ke samping. Nah, kira-kira paham nggak di sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi nanti masuk kita ke teorinya. Gelombang P itu adalah tidak melebihi dari 3 kotak kecil kan? Kalau lebarnya. Nah, coba kita hitung nih lebarnya nih. Ya, kalau kita pakai kaca tidak melebihi dari 3 kotak kecil. Nah, tingginya tadi normalnya berapa tingginya? 2 kotak. Hah? 3. Tidak boleh lebih dari 3 kotak. Lebarnya tadi tidak boleh melebihi dari 3 kotak kecil. Tingginya Tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. tidak boleh melebihi dari 3 kotak kecil juga. Iya, Berarti Pak. kalau dia misalnya lebih, berarti kan ada bermasalah gelombang P. Berarti kalau kita lihat tadi di anatominya, gelombang P itu ada di mana, gitu kan? Kalau misalnya kita compare ke tadi gambar EKG-nya kan. Nah, ini tadi. Oke, nanti kita ke gambarnya. Karena saya pakai 2 slide jadinya nih. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat nih. Ini kan gelombang Q selalu agak naik di atas kan? Ini gelombang S. Nah, gelombang
Q-nya ini loh gambar EKG yang sebenarnya, gelombang S-nya ini harus agak turun ke bawah, jadi tidak sejajar dia, gitu kan? Nah ini kondisinya. Jadi kalau nanti kita perbesar, oh berarti tidak melebihi misalnya nih sampai 3 kotak kecil. Tadi normalnya gelombang QRS ini kan tidak ada tulisannya. Berarti kalau saya bikin nilainya, berarti ini gelombang P, berarti ini Q, ya, ini S, berarti ini R. Nah, nanti di sini gelombang T, gitu. Oke. Nah, tadi ini gelombang QRS-nya ini agak, nah, jadi gelombang T, Q, R, S, T. Nah, jadi seperti itu ikutannya. Oh, ini gelombang P-nya ada nggak nih? Oh, ini P di sini. Ini Q di sini. Ya kan? Biar selanjutnya itu tadi. Nah, ini di sini gelombang S, Q, R, S. Ini R. Jadi yang di atas ini semua R. Ini R. Ini R. Ini R. Oke, ini R. Oke. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini gelombang P-nya ada. Oh, ini P. Ini Q. Ini S. Ini T. Oke. Jadi seperti itu selanjutnya. Ini P, ini Q, ini S. 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 Nah, kira-kira paham nggak sampai di sini? Nah, ini rate-nya kan 60 sampai dengan 100 kali per menit. Ya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Nah, nanti ada teknik cara menghitung nadi normal dan nadi yang teratur dan tidak teratur. Ya, ada kotak kuning saya bikin. Nah, ini apa sih yang kita harus pahami tadi dari gambar EKG? Yang pertama bahwa EKG ini layak baca. Tadi kalau misalnya EKG itu sudah layak baca apabila positif di lab 2, negatif di APR. APR. Ya. Nah, rate-nya 60 sampai dengan 100. Karena rate-nya 60 sampai 100 maka dikatakan normal. Sinus, irama sinus. Jadi sebutannya kalau iramanya teratur dan normal, maka disebutlah dia sinus rhythm. Ya. Kemudian iramanya teratur. Nah, gelombang P-nya normal, positif dan seragam. Interval PR-nya antara 0,12 sama 0,20 detik. Gelombang QRS-nya normal. Nah, ini terlihat nggak di situ ya? Kalau kayak gini, kebaca nggak? Nah, di sini kan ada gambaran, tapi di situ kebaca nggak? Baca. Kebaca ya? Oke. Normal, QRS tadi normalnya berapa tadi? Nah, ini contoh EKG kan keriting kan, kita nggak bisa lihat kan, kira-kira seperti ini gambaran EKG-nya kan. Nah, tadi yang mana sih kotak kecil, yang mana kotak besar, kan gitu kan ya? Iya. Kotak besarnya ini, jadi coba dilihat ini dikatakan sinus bradikardi. Dikatakan sinus bradikardi dari gambaran EKG menunjukkan bahwa kita lihat nih, ya,
antara R ke R yang ini kan lambat dia. Ini jarang dia nih. Tuh. Nah, tapi gelombang P-nya ada. Nah, QRS-nya ada, gelombang T-nya ada, ya. Kemudian ini, ya, ini gelombang P, QRS ada, ya. Nah, ini tadi sinus, tapi sinus bradikardi. Karena tadi teratur kan, nih. Jadi kalau kita hitung, ini tadi satu kotak besar, satu kotak besar, satu kotak besar, satu kotak besar dari sini ke sini kotak besar sama. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kotak besar dia. Kita hitung lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1. Ini kan lebih nih. Ini kan lebih sedikit nih, ya kotak kecil gitu kan. Ya teratur lah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan lebih nih. Ini lebih nih. Berarti hitungannya 6 kotak besar. Berarti kan teratur kan? Hanya dia lambat. Jadi makanya sinus bradikardi. Nah, jadi hitungannya hampir sama tadi dengan ini. Jadi misalnya nih, sinus, oh teratur. Berarti kita hitung kotak besarnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 nih, lebih dikit. Nah, ini kurang. Ya, ini kurang dikit, berarti 1, 2, 3, 4. Ini lebih. Ya kan? Nah, kemudian ini nih kurang penuh nih. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini kan lebih nih. Ini kurang. Berarti sama. Berarti ini teratur nih. Ya, jadi 4. Jadi kalau kita hitungannya tadi, ini kan 4 kotak besar. 1, 2, 3, 4. Kalau dia 4 kotak besar, ya, tadi berapa satu kotak besar, berapa kotak kecil tadi? 5, Pak. 5. Jadi kalau kita hitung, misalnya kira-kira RR-nya cocok nggak nih? Berarti 5 kali 4, berarti berapa itu? Berarti kalau kita hitung dari sini nih. 20. Nah, berarti kalau misalnya kita compare ke nilai itunya 20, berarti 20 kan? Berarti kita hitung misalnya nih ini kan 1 ke sini, 2, 3, 4, 5 gitu kan? Ya pas lah Bu, normal. 20 kali 4, 2 kali 4 Bu. Oke, nanti ada slide berikutnya bagaimana cara menghitungnya, gitu kan? Oke. Nah, kemudian sinus takikardi. Nah, ini sempit-sempit dia nih. Gitu, ya. Antara R ke R ini cepat. Berarti kalau kita hitung nih hanya 2 kotak besar dia kan? Gitu. 2 kotak besar. Jadi ini iramanya sinus. Tapi dia cepat. Karena cepat takikardi. Tadi kan dia lambat bradikardi. Gelombangnya hampir sama, ya. Gitu. Oke. Nah, tadi ini layak baca, kemudian, nah ini tadi nih. Jadi kalau misalnya rumusnya, kalau kita menentukan frekuensi misalnya menggunakan kotak besar atau kotak kecil, tapi kalau iramanya teratur. Kalau tidak teratur, kita ambil makanya ada dalam rekaman EKG, biasanya sih yang diperpanjang mana ya? Lead 2 panjang kan? Ada disebut lead 2 panjang, nah dihitunglah itu selama 10 detik, lalu dihitung jumlah R-nya berapa. Nah contohnya, ini kan misalnya nih ada 2 cara menghitung, 300 dan 1500. Berarti kalau jumlah kotak besarnya antara R ke R-nya ada berapa, misalnya nih, tadi kan di sini nih, kita ambil yang dari ini. Berarti kan tadi kotaknya kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ada kotak besar. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke teorinya, berarti 1 kotak besar, berarti tadi kan 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Berarti kalau 300 dibagi 4, berapa itu?
300 dibagi 4. Halo? 300 dibagi 4. Jadi cara menentukan frekuensi 75, Pak. 75. Berarti tadi kan antara nadi itu kan dia tidak dipatok, itu kan pasti ada antara jumlah sekian ke sekian. Misalnya tadi kan ini nih. Ini berarti ini antara 75 sampai 100 misalnya. Berarti antara 60 sampai 100 kali per menit itu nilai normalnya. Berarti kalau tadi kita hitung misalnya ini tadi 4 kotak besar, berarti kan 300 dibagi 4, sekitar 75. Berarti normal kan? Normal. Kemudian ini kemudian yang kedua ada 1.500. 1.500 dibagi kotak kecil. Nah, tadi kan ada 4 besar kan di sini, 4 kotak besar. Nah, kalau misalnya kotak kecil tinggal dikalikan, berarti ada 20 kotak kecil. Berarti 1.500 dibagi 20 berapa? Dibagi 20. Sama, Pak, 75. Sama, 75 kan? Berarti nadinya 75 sama. Jadi kalau misalnya menentukan jumlah nadi, boleh melihat dari kertas EKG, kita hitung kotak besarnya antara R ke R. Nah, tapi kalau kita menggunakan dua rumus ini, ya kita pakai yang 300 atau pakai 500 apabila iramanya teratur. Kalau tidak teratur, maka lead 2 panjang, hitung RKR-nya berapa kali dengan 10. Misalnya kalau ada misalnya 6, oh berarti 6. Berarti 6 kali 10, 60. Gitu ya. Jadi ya, bisa kita menentukan heart rate itu dari kertas EKG, bisa dengan kalau dia teratur, bisa dengan kalau dia tidak teratur pakai lead 2 panjang. Hitung R-nya. Jadi yang dihitung itu misalnya yang ini tadi, oh lead 2 panjang, contohnya ini ada lead 2 panjang nih, ya, R-nya dihitung. Nah ini kan R nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa di lead 2 panjangnya R-nya dihitung. Ada 7 berarti 7 kali 10, berarti 70. Nah memang dia masih kategori normal. Nah, tetapi tidak teratur hitungannya begitu, ya. Oke. Kalau ini yang mau saya tanyakan, gelombang ini teratur atau tidak? Kita dasar dulu nih. Menurut teman-teman, apakah gambar ini teratur atau tidak? Teratur. Oke, dikatakan teratur dari mana? R ke R sama. R sama. Berarti kalau misalnya kita lihat berapa kotak besar ini? 4. Ya, 4. Kemudian berapa kotak kecil? 20. Oke. Kalau teman-teman lihat gelombang P-nya ada nggak? Gambar yang di atas, gambar yang di atas. Gelombang P-nya ada nggak? Bisa nggak kita lihat? P-nya ada, Pak. Ada. Oke, bisa kita nilai. Gelombang Q-nya Nggak kelihatan sih halus. Ada, tapi ada. Karena kan normal. Kalau besar itu normal. Ya. Kemudian kita ke bawah. Keriting. Gambar yang di bawah. Kita bisa nggak menilai gelombang P? Enggak. nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita melihat gelombang P. Gitu. Ya. Nah, keriting-keriting semua kan? Iya, Pak. Nah, kemudian bisa nggak kita melihat gelombang Q? Bisa. 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 Tapi Ada bisa posisinya tuh.
agak terlalu naik kan? Datar dia. Nah, kemudian gelombang S-nya bisa nggak kita nilai secara ST-nya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau misalnya ini kan P-nya nggak bisa dinilai. Kemudian tinggi, kalau nggak bisa dinilai berarti antara lebar tingginya kan kita nggak bisa menyimpulkan kan? Iya. Ya. Kemudian gelombang QRS-nya bisa nggak kita nilai lebarnya? Enggak. Satu kotak kecil, enggak, Pak. Bisa kan? Bisa lah Satu kita kotak nilai. Ada bisa. Nah, sekarang kita compare, ini normal apa enggak nih QRS-nya, lebarnya? Normal kan? Normal. Nah, sekarang segmen ST, bisa nggak kita nilai? nggak bisa, Pak. Kritik. Rating, tapi isoelektris tidak. Yang bawah. Ke bawah dia kan, ST-nya kan. Tuh, makin ke sana makin nggak bisa dinilai. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ya, ini EKG yang patologi atau tidak? Patologi, Pak. Patologi, ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nih perlu tindakan kolaborasi nggak seperti ini? Kalau yang bawah perlu, Pak. Perlu, ya. Tapi iramanya teratur apa tidak? Teratur. Teratur. Nah, coba nanti didiskusikan. Ini ada gambar EKG seperti ini. Iramanya teratur, tapi kita gelombang P-nya tidak bisa dinilai. GRS-nya normal. Segmen ST-nya tadi elevasi menggambarkan elevasi atau depresi. Kalau gambarnya begini, Depresi. menggambarkan depresi, ya. Nah, kemudian kalau ada gambar seperti ini, di-compare dengan klinis. Kalau saya melihat dari gambar ini, bisa aja penempatan elektrodanya yang tidak benar. Menggambarkan seperti ini, artinya apa? Teman-teman, akibat dari peletakan elektroda yang tidak benar, menggambarkan hasil patologis, nah ini kan bahaya. Gitu. Ya, iramanya ini bagus. Coba lihat RKR-nya sama teratur. Hanya memang ada beberapa gelombang tidak bisa kita menilai. Nah, inilah yang menggambarkan salah peletakan elektroda. Hati-hati, ya. Oke. Nah, kira-kira itu. Nah, nanti gambar-gambar EKG bisa teman-teman ada bahas diskusi kecil lah di dalam. Ya, tapi paling tidak dasarnya sudah paham. Nah, sehingga nanti ketika misalnya interpretasi, misalnya nih, coba direkam, kalau tadinya ini skill stationnya, prakteknya adalah biasanya kita rekam bersama, misalnya cowok direkam, oh kita lihat analisanya, kemudian kita ambil komparasi ke patologis misalnya, itu prakteknya, gitu, ya. Nah, tetapi ini paling dasar banget sebenarnya pemahaman EKG. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan ke yang lain, takutnya mubazir. Teman-teman, ya misalnya, saya yakin semua pasti fokus, gitu kan? Semua pasti fokus. Nah, tapi kalau teman-teman paham, ya terima kasih buat teman-teman, kiranya, ya mohon maaf, kan? Nanti kita buatkan nanti yang sedikit lebih advance, ya dari EKG ini. Tapi ini dasarnya harus kuat dulu, apalagi anatominya. Ya. Nah, saya akhiri kegiatan Diklat Zoom hari ini. Terima kasih semua buat teman-teman. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua.
Untuk post test, linknya akan dikirim segera. Oke, terima kasih Ibu El. Terima kasih Pak.